Lalu yang kedua adalah membuat AJP dengan menggunakan perkiraan HPP, di mana pembuatan jurnalnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, seperti pada dengan HPP, pembuatan jurnalnya adalah seperti pada pengkreditan perkiraan yang didebit, misalnya HPP, persediaan barang dagang awal, pembelian, biaya angkut, dan mendebitkan perkiraan-perkiraan yang ada di kredit. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya tadi, maka jawabannya adalah memakai perkiraan HPP dengan mengkreditkan perkiraan-perkiraan barang dagang di debit. Maka akunnya adalah HPP. HPP ini yang akan kita cari berapa jumlahnya. Lalu untuk yang ada di sisi kredit, yaitu persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Di mana persediaan barang dagang awal, kita lihat ke contohnya. Persediaan barang dagang awal sebesar 1.000, kita masukkan 1.000. Pembelian sebesar 10.000, dan beban angkut pembelian sebesar 500. Maka 1.000 tambah 10.000 tambah 500 adalah 11.500. Maka HPP-nya adalah sebesar 11.500. Lalu yang kedua, kita mendebitkan perkiraan-perkiraan yang ada di kredit, di mana akunnya adalah persediaan barang dagang akhir, return pembelian, dan potongan pembelian berada di sisi debit, dan HPP berada di sisi kredit. Jadi untuk persediaan barang dagang akhir, kita lihat persediaan barang dagang akhir sebesar 800, maka kita isi 800. Return pembelian 300, kita isi 300. Potongan pembelian sebesar 100, maka kita isi angkanya dengan 100. Maka berapa jumlah HPP-nya? Yaitu 800 tambah 300 tambah 100, yaitu sebesar 1.200. Lalu yang ketiga, perkiraan yang perlu di AJP itu adalah perlengkapan, di mana perlengkapan ini adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Sehingga pencatatannya, jika di neraca saldo dicatat sebagai harta dengan nama perlengkapan, maka AJP dicari sebesar yang terpakai. Misalnya, jurnal untuk AJP-nya adalah beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit. Jadi contohnya, diketahui neraca saldo perlengkapan tercatat sebesar 1.200, data penyesuaian diketahui yang masih tersisa 800, maka tentukan perlengkapan yang terpakai dan buatlah jurnalnya. Jadi tadi kan catatannya adalah jika di neraca saldo dicatat sebagai harta dengan nama perlengkapan, maka AJP dicari sebesar yang terpakai. Jadi perlengkapan yang terpakai adalah 1.200 dikurang 800, yaitu sebesar 400. Maka AJP-nya beban perlengkapan sebesar 400 dan perlengkapan di sisi kredit sebesar 400. Lalu yang keempat adalah persekot biaya atau biaya-biaya yang dibayar di muka. Ini adalah pembayaran di muka di atas jasa-jasa yang akan dinikmati pada masa yang akan datang. Contohnya sewa dibayar di muka, iklan, dan lain-lain. Sehingga pencatatannya ada dua cara. Yang pertama adalah dicatat sebagai harta, yang kedua dicatat sebagai biaya. Ada catatan, untuk menjawab AJP agar diketahui pencatatan sebagai harta atau sebagai biaya, maka wajib dilihat neraca saldonya. Bila neraca saldonya itu berupa sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, maka ini akan dicatat sebagai harta. Atau jika neraca saldonya adalah beban sewa dan beban iklan, maka ini dicatat sebagai beban. Kita langsung masuk kepada contoh soalnya. Contoh soalnya, tanggal 1 bulan 4 tahun 2006 dibayar sewa rumah sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun. Diminta, apabila dicatat sebagai harta dan biaya, maka buatlah jurnal umum dan AJP-nya. Jadi dari transaksi ini kita diminta untuk membuat AJP, membuat jurnal umum, membuat AJP apabila dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai biaya. Pertama kita akan buat dulu apabila dicatat sebagai harta, maka jurnal umumnya adalah
tanggal 1 bulan 4, sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000, sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000, karena dibayar di muka maka kas berkurang di sisi kredit yaitu sebesar 2.400.000. Maka AJP-nya adalah beban sewa bertambah di sisi debit sebesar 1.800.000 dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 1.800.000. Angka 1.800.000 ini diperoleh dari jika dia dicatat sebagai harta, maka kita menghitung AJP-nya itu adalah sebesar yang dipakai. Jadi sebesar yang dipakai tanggal 1 bulan 4 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 itu adalah 9 bulan, dari bulan 4 ke bulan 12. Jadi 9 per 12 dikali 2.400.000 sama dengan 1.800.000. Jadi berapa beban sewanya itu adalah sebesar 1.800.000. Dan sewa dibayar di muka juga sebesar 1.800.000. Lalu untuk dicatat sebagai beban, maka jurnal umumnya tanggal 1 bulan 4, beban sewa sebesar 2.400.000 dan kas, karena dia membayar berarti kasnya kas berkurang di sisi kredit sebesar 2.400.000. Sehingga AJP-nya tanggal 31 bulan 12, sewa dibayar di muka sebesar 600 dan beban sewanya sebesar 600. Untuk menghitung berapa besarnya pencatatan apabila dicatat sebagai beban itu adalah sebesar yang masih ada. Beda dengan harta. Kalau harta itu dihitungnya sebesar yang dipakai, tapi kalau untuk beban itu sebesar yang masih ada. Jadi yang masih ada kan 1 tahun itu kan 12 bulan. Ini kan dia dibayar rumah 1 tahun, yaitu jadi 1 tahun 12 bulan. Yang terpakai berapa? Yang terpakai adalah 9 bulan. Jadi 12 bulan dikurang 9 bulan adalah 3 bulan. Jadi ada 3 bulan lagi yang masih ada, sehingga berapa besar sewa dibayar di mukanya? Yaitu sebesar 3 per 12 kali 2.400.000 yaitu sebesar 600.000. Maka sewa dibayar di mukanya masih tersisa atau yang masih ada adalah sebesar 600.000 dan beban sewanya sebesar 600.000. Demikian paparan saya untuk topik ke-8 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, di tanggal 1 Maret 2020 dibayar sewa gedung sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Diminta buatlah jurnal umum dan AJP jika dicatat sebagai harta dan beban. Yang kedua, diketahui persediaan awal sebesar 2.000, pembelian 20.000, beban angkut pembelian 1.000, potongan pembelian 200, return pembelian 600, dan persediaan barang dagang akhir sebesar 1.600. Maka diminta buatlah AJP memakai ikhtisar laba rugi dan AJP menggunakan HPP. Kedua soal ini seperti biasa adik-adik mahasiswa jawab di buku tugas kalian, lalu kalian scan terlebih dahulu tugas kalian tersebut dan buatlah hasil scan tersebut dalam satu format PDF, dan kalian membuat format PDF-nya itu kalian gabungkan semua tugas kalian, jangan kalian pisah-pisahkan lagi, tapi kalian gabungkan sehingga yang kalian kirimkan nantinya ke GC adalah satu file saja dan file itu berbentuk PDF. Demikian paparan saya untuk topik ke-8 ini. Untuk sebelum saya mengakhiri video topik ke-8 ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, manakala ada adik-adik mahasiswa yang belum mensubscribe akun YouTube saya, maka saya meminta kepada kalian untuk segera mensubscribe-nya. Dan bagi kalian yang sudah mensubscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua, dan salam sehat dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.